Riding high when I was king. I played at the hard and fast. Walk away, want me there. Easy on my knees, oh, and it would. My feet without me, yeah. My feet without me, no. My feet without me, no. Welcome to back my channel. Sebelumnya teman-teman, perkenalkan lagi, nama saya Sulung Bayu dengan NPM 42211042. Saya berasal dari Universitas PGRI Selampari, berada di Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Nah, kali ini gue bakal ngajak kalian membahas tentang taksonomi tumbuhan tinggi, dimana yang saya akan jelaskan ke kalian semua ada 3 anak kelas. Yang pertama ada anak kelas Chomelinidae, yang kedua ada anak kelas Zingiberidae, dan yang ketiga ada anak kelas Lilidae. Baik teman-teman, kita langsung saja masuk ke penjelasan yang pertama, dimana yang pertama ini ada anak kelas Chomelinidae. Di kelas ini ada ordo Chomelinales. Di ordo ini ada famili Chomelinaceae, dimana di famili ini ada tanaman Adam Hawa. Tanaman Adam Hawa atau nanas kerang adalah sejenis tumbuhan yang bisa ditanam orang sebagai tanaman hias. Tumbuhan ini biasanya tumbuh subur di tanah yang lembab, termasuk anggota suku gawar-gawaran yang berasal dari Meksiko dan Hindia Barat. Tumbuhan nanas kerang ini berasal dari Meksiko. Nama ilmiah dari tumbuhan ini adalah Tradescantia sabtaceae, dengan kerajaan atau kingdom Plantae, dengan famili Chomelinaceae. Selain itu, Adam Hawa bermanfaat untuk mampu menyerap racun dan CO2 di udara serta menghasilkan oksigen sehingga udara menjadi lebih segar. Kita langsung masuk ke ordo yang kedua, di mana ordo yang kedua ini ada ordo Cyperales. Di ordo ini ada famili Cyperaceae. Di famili ini ada tanaman rumput teki. Rumput teki atau rumput ladang adalah gulma pertanian yang bisa dijumpai di lahan terbuka. Apabila orang menyebut teki, biasanya yang dimaksud adalah jenis ini. Walaupun ada banyak jenis Cyperus yang berpenampilan mirip, teki sangat adaptif dan karena itu menjadi gulma yang sangat sulit dikendalikan. Selain itu, ada beberapa manfaat dari rumput teki. Yang pertama, mempercayai menyembuhkan luka, meredakan rasa sakit pada menstruasi, mengobati gangguan pencernaan, memperlancar saluran urin, menghaluskan kulit, meredakan demam, dan melancarkan buang air besar. Kita langsung masuk ke famili yang kedua, di mana di sini ada famili Phoaceae. Pada famili ini ada tanaman padi. Padi merupakan salah satu tanaman budidaya terpenting dalam peradaban. Meskipun terutama mengacu pada jenis tanaman budidaya, padi juga digunakan untuk mengacu pada beberapa jenis dari marga atau genus yang sama, yang biasanya disebut sebagai padi liar. Padi diduga berasal dari India atau Indochina dan masuk ke Indonesia dibawa oleh nenek moyang yang migrasi dari daratan Asia. Manfaat dari padi yaitu adalah sumber makanan pokok di Indonesia. Biji padi atau beras yang dimasak menjadi nasi. Nasi kaya akan karbohidrat dan dapat diolah menjadi berbagai bahan makanan. Selain itu, jerami dari padi dapat digunakan sebagai pakan ternak. Kita langsung masuk ke tanaman yang kedua, di mana tanaman yang kedua ini ada rumput gajah. Rumput gajah adalah rumput berukuran besar bernutrisi tinggi yang biasanya dipakai sebagai pakan ternak seperti sapi, kambing, kerbau, dan lain-lain. Rumput gajah banyak dibudidayakan di Afrika karena ketahanannya terhadap cuaca panas. Dalam bahasa Inggris dikenal sebagai elephant grass. Kita langsung masuk ke tanaman yang ketiga, di mana tanaman yang ketiga ini ada tanaman tebu hijau. Tentu kalian mengetahui banyak sekali jenis tebu, mempunyai beberapa jenis dan sudah banyak dikenal oleh masyarakat. Jenisnya ditinjau dari warna batang antara lain tebu hitam, hijau, dan kuning. Bagian batang tebu ini bisa sebagai bahan baku pembuatan gula pasir. Beberapa warga juga ada senang menanam tebu hanya untuk perindang di depan rumah saja. Selain itu, sering juga kita lihat penjual tebu. Bahwasanya, tebu ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, untuk meredakan batuk.
sebagai musuh jantung berdebar, meredakan panas dalam atau panas tinggi, bisa menyembuhkan linu pada badan, mengatasi kerusakan gigi. Kita langsung masuk ke tanaman yang keempat, di mana tanaman yang keempat ini ada tanaman ilalang. Ilalang adalah sejenis rumput berdaun tajam yang kerap menjadi gulma di lahan pertanian. Rumput ini juga dikenal sebagai nama-namanya yang unik karena memiliki perbedaan nama di beberapa wilayah. Ilalang memiliki manfaat untuk mengobati kencing berdarah, kencing nanah, radang ginjal akut, serta kelainan ginjal lainnya, termasuk bisa menghancurkan batu ginjal. Kita langsung masuk ke tanaman yang kelima, di mana tanaman yang kelima ini ada tanaman bambu. Bambu adalah tanaman jenis rumput-rumputan dengan rongga dan ruas pada batangnya. Bambu memiliki banyak jenis. Nama lain dari bambu adalah bulu, aur, pring, dan eru. Di dunia bambu merupakan salah satu tanaman dengan pertumbuhan paling cepat. Selain itu, bambu memiliki manfaat dan penting bagi kehidupan. Seperti akar tanaman bambu dapat berfungsi sebagai menahan erosi guna mencegah bahaya kebanjiran, hingga berperan menanggulangi limbah beracun akibat keracunan merkuri. Bagian akar inilah yang menyaring air terkena limbah melalui serabut-serabut akar. Kita langsung masuk ke penjelasan yang kedua, di mana penjelasan yang kedua ini ada anak kelas Zingiberidae. Di mana yang pertama ada ordo Bromeliales. Pada ordo ini ada famili Bromeliaceae. Pada famili ini ada tanaman nanas. Nanas adalah salah satu buah tropis yang banyak disukai karena rasanya yang lezat dan dapat disajikan ke dalam makanan, berbagai bentuk makanan dan minuman. Buah yang menjadi bahan dasar minuman vina colada ini juga kaya akan serat dan air serta kandungan nutrisi yang menyehatkan. Nanas bermanfaat memperkuat daya tahan tubuh, mengontrol kolesterol, dan menjaga tekanan darah. Kita langsung masuk ke ordo yang kedua, di mana ordo yang kedua ini ada ordo Zingiberalis. Pada ordo ini ada famili Musaceae. Pada famili ini ada tanaman pisang. Pisang yang saya dapatkan pada saat turun lapangan yaitu ada pisang Lampung yang dikenal sebagai pisang ampung. Pisang ini disebut pisang susu, memiliki tekstur yang lembut berwarna putih dengan kulit hijau pada saat mentah dan menguning saat matang. Pohonnya yang tidak terlalu tinggi dan dengan buah yang relatif cukup besar dan sangat mudah dalam perawatannya. Pisang Lampung memiliki manfaat untuk mencegah risiko terjadinya penyakit jantung koroner. Selain itu, pisang Lampung juga bermanfaat untuk menurunkan risiko terjadinya hipertensi. Pisang Lampung ini memiliki cukup tinggi kandungan seratnya. Yang kedua, pada ordo ini ada famili Zingiberaceae, di mana pada famili ini ada tanaman kunyit. Kunyit atau orang Jawa sebut dengan kunir merupakan salah satu bahan baku obat-obatan tradisional yang cukup murah dan mudah didapatkan. Kunyit mengandung senyawa berkhasiat obat-obatan yaitu kurkumonoid. Kita langsung masuk ke penjelasan yang ketiga, di mana penjelasan yang ketiga ini ada anak kelas Lilidae. Pada ordo yang pertama itu ada ordo Liliales. Pada ordo ini ada famili Liliaceae. Pada famili ini ada tanaman bunga lili. Bunga lili adalah bunga musim panas dengan nama latin marganya atau genus adalah Lilium. Bunga yang tumbuh dari umbi ini memiliki ciri-ciri kelopak bunga yang lebar seperti terompet, memiliki putik yang tumbuh seperti korek api, daunnya hijau terang dan topang oleh tangkai yang ramping memanjang. Kita langsung masuk ke famili yang kedua, di mana famili yang kedua ini ada famili Aloeaceae. Pada famili ini ada tanaman lidah buaya. Lidah buaya adalah spesies tumbuhan dengan daun berdaging tebal dari genus Aloe. Tumbuhan ini bersifat menahun, berasal dari Jazirah Arab dan tanaman liarnya telah menyebar ke kawasan beriklim tropis dan kering di berbagai belahan dunia. Selain itu, lidah buaya juga bermanfaat menghilangkan flek gigi, ketombe, kulit kering, obat nyamuk, penyembuhan luka seperti luka bakar, radang gusi, dan ruang popok. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan pada ketiga kelas pada kali ini.
Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.